Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang baik itu harus, tapi ketika kita ingin menjadi orang yang baik, tentu baik menurut penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Nah, salah satu ciri orang yang menurut Allah itu baik adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, cirinya kalau dia bertafakuh, memperdalam ilmu agama. Berarti hadirnya bapak-bapak di majelis taklim ini satu dari sekian banyak ciri bahwa kita adalah orang yang baik, bukan menurut penilaian orang, tapi menurut penilaian Allah. Tapi juga harus diingat, duduknya kita di majelis ilmu akan sia-sia kalau ilmu tidak diamalkan. Tapi ilmu yang diamalkan juga tetap mubadir ketika diamalkan tanpa ikhlas. Ada peristiwa apa di belakang kira-kira? Baik, kemudian ilmu diamalkan dengan ikhlas juga akan sia-sia kalau kita tidak istiqomah. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kitab Al-Kabair. Kita memasuki Al-Kabiratu As-Sabi'atu wal Arba'un, dosa besar nomor urut 47. Nusuzul mar'ati ala zaujiha, nususnya seorang wanita kepada suami. Baik, kita bahas nusus secara umum. Kalau diterjemahkan, aslinya nusus itu durhaka. Ternyata pintu-pintu durhaka itu banyak. Jadi banyak ragam durhaka. Ada durhaka dari pimpinan perusahaan kepada karyawannya. Ketika karyawan kerja sudah bagus, kewajiban ditunaikan, ternyata tidak diberi gaji, maka Allah berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, 3 kelompok yang aku akan langsung nuntut kepada orang itu. Salah satunya apa? Bos yang tidak memberikan imbalan kepada karyawannya. Berarti ada bos yang nusus. Kemudian nusus juga ada pada anak kepada orang tua, durhaka anak kepada orang tua. Tapi jangan lupa ada juga durhaka dari orang tua kepada anak. Membiarkan anak tidak sholat, ini durhaka orang tua kepada anak. Karena muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak kalian sudah mulai sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum wa abna'u ashri sinin, sudah mulai dipukul kalau anak tidak mau sholat di usia 10 tahun. Termasuk nusus orang tua kepada anak, membiarkan gadisnya tidak pakai kerudung. Di Bekasi itu ada, ibunya pakai cadar, anaknya tidak pakai kerudung. Ya saya marahi. Cadar Anda mubadir kalau membiarkan anak tidak pakai kerudung. Lebih baik Anda tidak usah pakai cadar. Kenakan kerudung kepada anak, itu jauh lebih baik daripada sibuk dengan kesolehan diri sendiri. Baik, termasuk orang tua bangga, anak saya cantik,
setahun sudah gonta-ganti 4 pacar. Kenapa? Payu. Nah, itu nusus, membiarkan anak gonta-ganti pacar. Kenapa? Karena karakter asli gadis itu pemalu. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah si gadis putri Syuaib menemui anak muda bernama Musa dengan berjalan kemalu-maluan. Maksud berjalan kemalu-maluan apa? Jadi Syuaib meminta kepada putrinya, temui anak muda itu, suruh kemari. Akhirnya si gadis datang. Tidak berani menatap Nabi Musa, memalingkan wajah, itu pun wajah ditutupi dengan sebagian kain dari kerudungnya. Itu kan aslinya gadis seperti itu. Berarti membiarkan anaknya gonta-ganti pacar, itu pasalnya 2. Pasal nusus, durhaka orang tua kepada anak, dan pasal dayus. Dayus itu tidak peduli dengan perbuatan maksiat. Baik, kita lanjutkan. Jadi nusus itu artinya durhaka. Durhaka itu ragamnya sangat banyak. Cuma di sini nusus yang ada di kitab ini adalah nusus seorang wanita kepada suami. Tapi nanti di akhir kajian saya juga harus menyampaikan bahwa ada nusus suami kepada istri, durhaka suami kepada istrinya. Jadi biar adil, jangan ibu-ibu yang di pojok-pojokan. Ternyata bapak-bapak juga banyak salahnya. Baik, sekarang berkenaan dengan nusus yang dilakukan oleh istri kepada suami. Yang pertama, di kitab Al-Kabair, Imam Ad-Dhahabi menerangkan tentang kedudukan suami. Yang ini harus diketahui oleh para istri. Di kitab ini ditampilkan riwayat awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Yang pertama kali ditanya oleh Allah kepada para wanita, 1 sholatnya, 2 baktinya kepada suami. Jadi saking pentingnya bakti kepada suami, sampai-sampai Allah sandingkan pertanggungjawaban seorang wanita antara sholat dan sikapnya kepada suami. Kemudian bicara tentang kedudukan suami, satu hadis yang pasti bapak-bapak kenal, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya sujud dari seseorang kepada orang lain masih boleh, sebagaimana sujudnya malaikat kepada Adam, sujudnya Yakub istrinya dan 11 saudara Yusuf kepada Yusuf, seandainya masih boleh tapi kan dilarang, maka pasti aku wajibkan istri wajib sujud di depan suaminya. Inilah kedudukan suami yang harus diketahui oleh istri. Yang kedua, sebagai seorang wanita, maka wanita harus paham tugas dirinya di hadapan suami. Apa itu? Ketika Allah menerangkan laki-laki sejati yang disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah berhak menjadi pemimpin bagi wanita, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena laki-laki itu punya keunggulan di atas wanita. Berarti dalam bahtera rumah tangga, suami itu harus pintar, lebih sabar, lebih tenang, lebih dewasa, lebih bisa memutuskan satu keputusan. Yang kedua, wabima anfaku min amwalihim, karena laki-laki juga bekerja sehingga bisa menghidupi anak dan istri. Inilah laki-laki sejati.
Siapa laki-laki sejati? Dia punya kelebihan di atas segala-galanya, di atas istrinya. Yang kedua karena dia bekerja. Nah, kalimat berikutnya fasolihatu, sementara profil wanita yang solihah kepada Allah, qanitatun, taat, patuh, berarti sholatnya beres dan lain sebagainya. Kemudian apa? Hafidhatul lil ghaibi bima hafidullah, bisa menjaga kehormatannya di saat suami tidak ada di rumah. Jadi hubungan kepada Allah beres, kepada suami juga beres. Kemudian yang kedua, idza nadartaha syarratka wa idza amartaha ata'atka. Wanita yang solehah adalah kalau disuruh oleh suami segera dilaksanakan, dan kalau dipandang suami memikat. Berarti ibu-ibu tidak hanya taat kepada suami tapi juga pinter dandan. Kemudian dalam riwayat yang lain, ayyumamra'atin shollat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha, wanita mana saja sholat 5 waktu beres, saum Ramadan terselesaikan, dan bisa taat kepada suami, maka wanita seperti ini dipersilakan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Kemudian hadis yang lain adalah ayyumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia lebih awal daripada suami, kemudian suami ridho kepada dirinya, dipastikan wanita ini akan masuk surga. Berarti target atau prestasi terhebat bagi seorang wanita kalau dia mati suami ridho, puas dengan pelayanan dirinya selama masih hidup. Jadi prestasi seorang wanita itu bukan karena dia jadi presiden, bukan jadi ketua MPR, bukan jadi bupati, bukan. Kalau dia mati diridhoi oleh suami. Baik. Nah, masuk masalah inti yang ketiga. Beberapa contoh nusuz. Di antaranya adalah ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambat laki-laki ini, "Ya Rasulullah, inna imraati la taruddu yada lamisin." Ya Rasulullah, istri saya itu la taruddu yada lamisin. Kalau terjemahan bebasnya geleman. Apa geleman, Pak? Ya digandeng tangan, mesem, diajak foto bareng, pelukan, tidak masalah, itu kan geleman. La taruddu, tidak pernah menolak yada, tangan laki-laki, lamisin, untuk menjamah dirinya. Ada tidak perempuan seperti ini? Oh ada, makanya hadisnya ada di Bulughul Maram. Jadi wanita ini geleman, diajak duduk berdua dalam satu kursi dempet-dempetan dengan laki-laki lain, padahal dia punya suami. Diajak selfie bareng dengan laki-laki lain, mau. Nah, ini termasuk nusus. Kemudian termasuk nusus seorang wanita, la tasumul mar'atu wa zawjuha hadirun illa biidnihi. Tidak boleh seorang wanita menunaikan saum sunnah, suaminya ada di rumah karena hari itu tanggal merah atau sedang cuti, kecuali atas izin suami. Jadi hari Senin tanggal merah, kemarin kan hari tanggal merah. Ternyata ibu-ibu punya kebiasaan setiap Senin dan Kamis saum, ternyata suaminya tidak ngantor, "Bu, khusus Senin ini kamu tidak boleh puasa karena hari ini jadwalku pengen jalan-jalan, makan-makan di Tawangmangu." Ternyata istrinya ngotot saum,
itu nusus, harus dibatalkan demi keinginan suami. Dari sini akhirnya perintah wajib dan perintah sunnah kalau bertubrukan maka wajib harus dimenangkan. Taat kepada suami itu wajib, saum hari Senin itu hukumnya sunnah, maka Seninnya harus dibatalkan demi melaksanakan perintah wajib. Kemudian termasuk nusus idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat fabata ghadbana la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Hadis ini pasti terkenal. Suami memanggil istri untuk pergi ke tempat tidur karena suami ingin menyalurkan hasrat, ternyata istri menolak. Suami marah, maka semalam suntuk malaikat melaknat wanita ini. Dalam riwayat yang lain, wa in kanat ala tanur, meskipun istri sedang sibuk masak di dapur, jadi wajan ditinggalkan karena ada perintah dari suami. Dalam riwayat yang lain, wa in kanat ala qatabin, meskipun istri sudah duduk di atas kendaraan, jadi ibu sudah ada di atas Mio atau Nmax atau apalah, sudah siap ngeng, tiba-tiba mah, nah ternyata istri jawab moh, itu nggak boleh, itu nusus. Baik, termasuk nusus wala ta'danu fi baitihi illa biidnihi. Kalau suami sudah meling kepada istrinya, rumahku aku tidak ridho kalau dimasuki oleh si Anu. Misalnya suami benci kepada siapalah, X atau Y dan lain sebagainya. Istri harus paham, suami tidak mau kalau rumahnya didatangi oleh si X, ya sudah harus ditaati. Meskipun si X maksa-maksa pengen datang ke rumah, kalau memang suami sudah tidak ridho, ya sudah, lebih baik berkorban pertemanan daripada berkorban menyakiti perasaan suami. Kemudian, nah yang paling hebat sebenarnya, yang inilah yang menyebabkan Rasulullah bersabda, uritu annar fa idza aktsaru ahliha an-nisa, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Takfurnal ashir, tidak tahu terima kasih atas kebaikan suami. Maksudnya apa ya Rasulullah? Beliau merinci, lau ahsanta ilaiha tulad dahri thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Sepanjang tahun semua permintaan istri dipenuhi, giliran satu permintaan tidak dipenuhi oleh suami, akhirnya si istri mengatakan, aku memang tidak pernah dibahagiakan sama sekali. Padahal suami sudah memanjakan, apapun keinginan istri dikabulkan, hanya gara-gara suami tidak mau membelikan Tupperware misalnya, atau Happy Call misalnya. Wah, langsung cemberut, langsung bikin status wanita yang paling malang di dunia ini adalah diriku. Nah, inilah yang menyebabkan mayoritas wanita terperosok ke dalam neraka. Baik. Sekarang apa akibat wanita melakukan nusus? Mungkin ada akibatnya, diantaranya adalah la tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya illa qalatil hur al-ain fil jannah la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa alaiki dakhilun wa sayufarikuki ilaina. Kalau ada wanita menyakiti suaminya di dunia,
maka pada saat itu juga bidadarinya yang ada di surga sudah tahu dan akan mengatakan saat itu juga, jangan sakiti calon suamiku, sungguh kamu keterlaluan, semoga Allah mencelakakan dirimu, dia di sisimu hanya sebentar, Allah akan wafatkan dia untuk dipertemukan dengan diriku. Jadi sakit hatinya seorang suami karena perilaku istrinya itu sudah langsung diketahui oleh bidadari, yang itu nanti akan disandingkan kepada dengan laki-laki ini. Berarti hari ini bidadari surga sudah ada. Baik. Kemudian ada lagi yang lain di peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah melihat banyak wanita yang digantung badannya bukan lewat lehernya tapi lewat puting-puting susunya. Itu kan berarti sakit luar biasa. Tanya kepada Jibril, itu hukuman buat siapa? Buat wanita yang memanfaatkan kepergian suaminya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Inilah beberapa contoh akibat seorang wanita melakukan nusus. Baik, supaya adil, nusus itu ternyata juga dilakukan oleh kaum laki-laki, tidak menutup kemungkinan. Baik, contoh nususnya seorang laki-laki diantaranya adalah satu, tidak memberikan nafkah lahir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak kepada kaum wanita. Taqulul mar'atu at'imni aw talikni, silahkan kaum wanita memberikan opsi kepada suami, engkau bekerja atau ceraikan aku. Bagaimana kalau ada suami tidak mau bekerja, yang banting tulang adalah istrinya? Firrajuli alladzi la yunfik yufarraq bainahuma. Ada satu kasus laki-laki yang tidak mau bekerja, Rasulullah sendiri langsung memutuskan cerai. Inilah yang disebut dengan talak ijbar. Jadi si laki-laki tidak mau mencerai istrinya, maka hakim atau Pak Naib yang mengeluarkan keputusan cerai. Kan ada satu kasus di Bekasi, suami tidak mau kerja, sementara yang banting tulang istrinya. Akhirnya lama-lama juga istrinya tidak nyaman, padahal suami selalu mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Gugatan cerai dikabulkan. Pak Hakim meminta suaminya untuk mengeluarkan kata cerai. Ternyata, wallahi Pak Hakim, sampai mati saya tidak akan menceraikan istri saya. Pak Hakim bertanya, kenapa Anda tidak mau menceraikan? Saya cinta kepadanya. Nah, Pak Hakim pun langsung nanya, memangnya istri bisa dikasih sarapan cinta? Sarapan itu nasi, bukan sarapan cinta. Akhirnya talak ijbar terjadi, talak sepihak yang dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini pihak KUA, termasuk suami yang tidak mau memberikan nafkah batin. Dan ini sebenarnya aslinya kelakuan masyarakat jahiliyah. Maksudnya begini, jadi kalau ada laki-laki kemeropok dengan istrinya, dihukum dengan cara apa? Dengan cara tidak pernah tidur dengan istrinya, sehingga istri tidak pernah dapat nafkah batin. Akhirnya dalam masyarakat jahiliyah dikenal dengan ila. Ila itu apa? Ila adalah sumpah seorang laki-laki untuk tidak menyetubuhi istrinya. Dalam Islam boleh. Jadi kalau bapak-bapak sedang kemeropok, muangkel luar biasa kepada istri karena kelakuannya, Islam boleh memperbolehkan laki-laki untuk melakukan ila. Apa itu? Wallahi, saya tidak akan menyetubuhi istri saya. Tapi Allah mengingatkan, lilladzina yu'luna min nisaihim,
tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Wahai kaum laki-laki, kalian kesel, kemeropo, marah luar biasa, silahkan keluarkan sumpah itu, tapi batas maksimal 4 bulan. Begitu sudah masuk 4 bulan sudah selesai, maka syariat memberikan opsi, cabut itu sumpah, kembali berikan nafkah batin kepada istri atau ceraikan. Baik, jadi tidak memberikan nafkah batin kepada istri itu juga bagian dari nusus. Baik, nah sekarang termasuk nusus, seorang laki-laki selalu ngungkit-ngungkit kekurangan istrinya. Disinilah Allah mengingatkan, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai kaum laki-laki, boleh jadi engkau lihat kekurangan yang ada pada diri istrimu, tapi kalau engkau kembali meneliti, pasti engkau akan mendapatkan kebaikan istrimu jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Maka 5 bulan yang lalu mungkin pernah saya sampaikan di sini di kajian ini juga, bahwa ketika ada satu dialog, seorang bertanya kepada temannya, sudah berapa lama Anda berkeluarga? 30 tahun. Ada tidak kekurangan istrimu? Oh banyak, sebanyak bintang di langit. Oh banyak sekali berarti. Kebaikannya ada? Oh ada. Banyak tidak? Cuma 1. Loh kok bisa? Kejelekannya sebanyak bintang, sementara kebaikannya cuma 1 sebagaimana jumlah matahari. Laki-laki ini menjawab, matahari kalau muncul maka bintang semuanya akan menyingkir. Nah, itulah yang harus diketahui oleh kaum laki-laki. Baik, menutup kajian ini, di sini ada riwayat. Ini bagus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, di sini ada riwayat dari Al-Asma'i. Al-Asma'i penasaran. Ada pasangan suami istri, suaminya jeleknya pol, elek tenan, istrinya cuantiknya luar biasa. Ya, dengan bahasa kita mungkin Al-Asma'i bertanya kepada wanita itu, kok iso? Kamu kan cantik luar biasa, sementara suamimu jeleknya luar biasa. Wanita ini menjawab, suamiku memang jelek, tapi dia orang soleh, taat ibadah. Maka ketaatannya kepada Allah, Allah memberikan pahala, tidak usah di akhirat, di dunia sudah Allah berikan. Dia memiliki diriku yang sangat cantik. Sementara aku cantik, tapi aku lalai dengan ibadah, kepada orang tua juga tidak bakti, tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Maka aku mendapatkan suami yang super jelek ini sebagai hukumanku karena tidak taat kepada Allah. Kemudian riwayat kedua, ini ada seorang tabi'in, tiap hari diomel-omeli istrinya. Saya kan punya Khalifah Umar bin Khattab, saya mau curhat. Datanglah ke rumah Umar bin Khattab, mau mengadu. Tiap hari saya diomel-omeli istri. Begitu sampai rumahnya Umar bin Khattab, melihat Umar sedang duduk, kepalanya tertunduk, diomel-omeli istri, ternyata tidak menjawab sedikit pun. Lah saya mau curhat, ternyata Khalifah, ternyata one hot. Nasibnya sama dengan diriku. Akhirnya dia balik badan, oleh Umar, sini, kenapa tidak jadi masuk ke rumahku? Ya bagaimana saya mau curhat, apa yang aku alami ternyata engkau juga mengalaminya. Maka di sini Umar bin Khattab menjawab, innaha tabbakhatun li ta'ami, khabbazatun li khubzi, ghassalatun li thiyabi, murdiatun li waladi. Kenapa aku diam, tidak menjawab celotehannya? Karena istrikulah, setiap hari aku selalu makan dari masakannya.
Dari istriku pakaianku bersih dan rapi. Dari istriku aku bisa menyalurkan hasrat dengan cara yang halal. Dari istriku anak-anakku dia susui. Cukup itulah kebaikan-kebaikan, aku lupakan celotehannya yang aku terima setiap hari. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, melihat kekurangan pasangan itu jangan menjadikan kita melakukan nusus, tidak melaksanakan kewajiban, tidak memenuhi hak-hak dari pasangan kita. Sebagai penutup tentu saya sampaikan bahwa bahtera rumah tangga kalau menikah jangan seperti pintu gerbang. Selamat datang kota Sragen, begitu sampai Matingan selamat tinggal Sragen, kan begitu. Pernikahan itu bukan begitu. Selamat datang akhirnya ujungnya selamat tinggal. Tidak bisa kekurangan pasangan kemudian kita ungkit karena seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita menikah pasti ada kekurangan. Disinilah kekurangan istri ditutupi suami, kekurangan suami ditutupi oleh istri. Tercapai telah target hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu pakaian istri, istri itu pakaian suami. Berarti kerjasama untuk saling menutupi. Cukup, wallahu alam bisawab. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Masih ada waktu 5 menit. Saya persilahkan. Ya, silakan. Tentang alat perbuatan. Zaman sekarang banyak kasus-kasus yang menimpa pasangan suami istri. Kalau suaminya dia katakan ya bekerja tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir kepada istri. Tidak pernah dari awal sampai akhir. Terus ternyata si istri menggugat ke pengadilan agama. Ya namanya melakukan pengadilan agama mobil zaman sekarang mungkin harusnya itu ada talak seperti itu, tapi tetap mengabulkan apa ya, katakanlah tetap ya tidak mengabulkan gugatan istri. Terus bagaimana langkah selanjutnya sebaiknya apakah istri itu sebaiknya itu secara otomatis cerai tersendiri tanpa suatu keputusan pengadilan agama? Terima kasih. Baik. Jadi cerai suami istri. Saya punya tetangga pegawai KUA bagian perceraian. Ternyata cerai itu angka perceraian di Bekasi bukan tinggi, sangat tinggi. Dan kadang-kadang cerai itu alasannya remeh. Contoh kasus wanita menggugat cerai suaminya. Kenapa? Suami ini kan punya kelebihan harta, punya mobil otomatis. Suami punya prinsip, saya pergi kemana-mana naik mobil tidak mau nyetir. Duit saya banyak, turah-turah, maka dia cari supir pribadi. Ternyata istrinya tidak terima, saya hanya mau pergi kalau yang nyupiri engkau suamiku. Wah, itu jadi bahan pertengkaran setiap hari. Jadi suami yang namanya orang duitnya turah kan wajar Pak, kalau dia punya supir pribadi, sementara istrinya enggak, kamu yang harus jadi supir, akhirnya cerai juga. Baik, nah sekarang berkenaan dengan suami kerja tapi tidak mau memberikan nafkah lahir. Kalau Bapak belajar kitab Riyadhus Shalihin, bab hak suami yang harus ditunaikan istri dan bab hak istri yang ditunaikan oleh suami, di situ akan dapat pelajaran bahwa tugas suami itu nyari duit, istri yang mengelola. Jadi saya sarankan bapak-bapak, bapak yang nyari duit, begitu dapat gaji, udah kasihkan kepada istrinya, biar yang ngelola. Setuju ya Bu ya? Memang begitu, istri itu tugasnya mengelola harta suami. Silakan bapak tanya kepada istri saya, yang punya tabungan siapa? Istri saya tidak punya tabungan. Saya juga tidak pernah tanya isi tabungan itu isinya berapa, tidak pernah.
Pokoknya rezeki langsung saya berikan kepada istri. Kenapa? Jangan bikin istri menjadi pengemis, sedikit-sedikit minta, nyuwun paring-paring, Pak kebutuhan hari ini sekian, besok minta lagi. Pokoknya kasihkan semuanya. Jadi tugas istri adalah mengelola harta suami. Nah ini suami gegem sudah punya penghasilan, gegem tidak mau menafkahi istri. Oh ini sudah jelas salah. Maka bapak-bapak di Bulughul Maram menariknya apa? Dosa suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri, ternyata hadisnya apa? Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat lahia tarakatha ta'kul lahiya at'amatha walahiya sakotha walahiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Ada wanita dimasukkan ke neraka gara-gara kucing, karena kucing tidak diberi makan. Coba tidak memberi makan kepada kucing, wanita ini masuk neraka. Bagaimana dengan suami yang tidak mau menafkahi istrinya? Maka laki-laki seperti ini jauh lebih berhak masuk neraka daripada orang yang menelantarkan kucing peliharaannya. Maka kalau ini terjadi, biasanya kalau pihak KUA-nya benar pasti akan terjadi talak ijbar. Talak ijbar itu suami tidak mau menceraikan, pihak KUA ketuk palu. Saya yang menentukan, Anda sudah bukan suaminya lagi. Harusnya begitu. Tapi kalau KUA-nya begitu, ya saya nggak bisa ngomong. Wallahu a'lam bishawab. Agak susah juga nanti untuk pengurusan yang lain-lain coba. Nah itu harusnya talak ijbar. Kalau pihak KUA-nya benar, pasti KUA-nya yang akan mengeluarkan talak, meskipun laki-laki itu tidak mau mengeluarkan talak. Baik, pertanyaan kedua. Monggo, silakan Pak. Ada laki-laki dengan tugasnya. Sekarang itu kan paling minimal 6 bulan. Ya. 6 bulan atau 1 tahun. Sedangkan di syariat itu kan bulan keempat. Bagaimana itu? Baik, kalau mengikuti syariat Islam, laki-laki ditugaskan keluar daerah cukup 4 atau 6 bulan. Siapa yang mengeluarkan keputusan? Umar bin Khattab. Kenapa Umar mengeluarkan keputusan? Karena Umar punya kebiasaan belusuan. Malam-malam belusukan melewati satu rumah. Terdengar wanita sedang mengeluarkan senandung. Tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu. Malam ini gelap, sepi mengelilinginya. Wa tala alayya alla khalila ulaibuhu. Sepi ini aku rasakan sudah lama, tapi tidak ada teman yang bisa aku ajak bercanda dengannya. Fa wallahi laula makhafatullahi lahurrika min hadzal sariri janibuhu. Demi Allah, kalau bukan takut kepada Allah, kaki ranjang ini pasti akan bergoyang-goyang karenanya. Kecuali kalau kaki ranjangnya kayu ya Pak ya, nggak bisa goyang-goyang kelihatannya. Baik. Kemudian apa? Walakin Rabbi wal haya yakfini. Tapi karena ingat Tuhanku, rasa maluku sebagai wanita, maka kaki ranjang ini tetap utuh tidak bergerak. Walakin ba'li akrama antu ta'ama raqibuhu. Tapi suamiku nun jauh di sana yang sedang bertugas, lebih asik mengendarai ontanya daripada terpikir untuk mengendarai diriku. Kagetlah Umar bin Khattab, berarti ini wanita kesepian karena suaminya ditugaskan di luar daerah. Sementara yang menugaskan aku, Umar langsung berebut pulang, tanya kepada istrinya, berapa lama istri tahan ditinggal pergi suami keluar daerah. Istri Umar menyebut angka 4 atau 6 bulan. Maka semenjak itu
hanya 4 atau 6 bulan laki-laki wajib pulang untuk berkumpul dengan anak dan istri. Maka bapak-bapak, nah peraturan di Indonesia kan nggak ada. Maka kalau bisa bapak-bapak jangan punya anak pekerjaannya pelaut, jangan, karena di laut kadang-kadang 1,5 tahun, begitu pulang di rumah cuma 2 bulan, kasihan istrinya. Karena saya juga punya banyak anggota pengajian pelaut, 1 tahun ternyata cuma 2 minggu di rumah, kan kasihan. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Ya, baik. Itu ya. Inilah hebatnya wanita. Wanita mati duluan, suami ridho, wanita ini masuk surga. Bagaimana kalau suami mati duluan, ternyata istrinya ridho, mas Anda sudah menyayangi diriku sepanjang hidupku, bisa tidak masuk surga? Gak ada hadisnya, gak ada. Jangan paksa saya untuk ngarang-ngarang hadis. Berarti ini hadis menguntungkan kaum wanita. Betul, wanita kan warisan sedikit dan lain sebagainya, tapi untuk ini wanita mendapatkan pembelaan. Kira-kira bagusan mana Pak? Yang berangkat duluan bapak-bapak atau ibu-ibu dulu? Wah, bareng saya. Baik, satu penanya terakhir, silahkan. Ya. Oh, ya, jadi gini, sering kita mendengar seorang laki-laki itu harus ditaati oleh istrinya dan suami memberikan doktrin, kamu sudah milikku, ketaatan kepadaku lebih tinggi daripada ketaatan kepada kedua orang tuamu. Berlindung di balik hadis ada seorang wanita. Nah, kita tunggu ini, suaranya berisik. Bismillah. Baik, jadi berlindung di balik hadis ada seorang wanita ditinggal pergi suami, suami berpesan tidak boleh keluar rumah kecuali aku sudah datang. Suami pergi, ada berita ibu dari istrinya, bapaknya sakit. Wanita tidak mau keluar rumah. Kemudian akhirnya diberitahu ini bapaknya sudah meninggal dunia. Ternyata wanita ini tidak mau melihat untuk terakhir kali jasad bapaknya. Kenapa? Ingat dengan pesan suami. Akhirnya bapaknya masuk surga karena punya anak taat kepada suami. Ini riwayat ini juga nggak jelas riwayatnya dari mana. Jadi yang jelas begini. Karena sering hadis ini dijadikan senjata. Pokoknya taat kepada suami lebih tinggi daripada taat kepada ibu bapakmu. Padahal kalau bapak belajar tentang fikih kekeluargaan, fikih keluarga, maka di sana ada pelajaran. Salah satu ciri suami yang baik adalah suami yang tetap bisa mendidik istrinya supaya dia tetap bakti kepada ibu bapaknya.
Harusnya begitu. Jadi bukan pokoknya lupakan bapak ibumu, aku nomor satu, itu gak bisa begitu. Maka saya punya istri saya punya orang tua, justru saya sering mengingatkan kapan kita pulang nemui ibu. Bahkan ketika akhirnya ayo kita nabung, kita umroh, ibu mertua diajak. Itu atas usulan saya, bukan karena keinginan istri saya. Jadi seorang suami harusnya bisa mengarahkan istrinya untuk tetap bakti kepada ibu dan bapak. Wallahu alam bisawab. Inilah kajian kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan serial kabair di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.